Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, sahabat seperjuangan dimanapun kita berada. Bersyukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Maha Esa, Tuhan Pencipta, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasihnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lapas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita insan-insan yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ajarannya, mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku, sahabat tercinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam. Yang artinya bahwa sesungguhnya tidak ada agama selain Islam. Jadi kita ketahui bahwa mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua agama yang diturunkan kepada seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu tiada lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang baik, berakhlak mulia, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Nah, barang siapa mencari agama selain Islam, maka nantinya dia tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti termasuk golongan orang yang merugi sebagaimana dinyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Gitu. Jadi barang siapa memeluk agama selain Islam, maka apapun amal dia, ibadah dia, perilaku dia, nanti walaupun dia baik kepada sesama manusia, maka dia tidak akan diterima amal ibadahnya dan akan termasuk golongan orang-orang yang rugi, menzalimi dirinya sendiri. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah di dalam surat lain, surat At-Taha ayat 14 yang menyatakan, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Untuk mengingat aku, dirikanlah sholat. Jadi semua para nabi dan rasul dulu itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan sholat. Sebagaimana petikan dari ayat tadi, wa aqimis sholata li zikri. Untuk mengingat aku, dirikanlah sholat. Maksudnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dirikan berdoa. Berdoa. Tentu melalui Nabi Muhammad SAW sudah disempurnakan sholat itu seperti apa, atau doa itu seperti apa melalui ibadah sholat. Maka untuk itu kita para pendakwah, pada penceramah, ustadz, ulama, kiai, penulis para penulis yang ngirim tulisnya di media sosial atau di YouTube atau di Facebook, jangan berkecil hati manakala apa yang kita sampaikan itu tidak diterima, atau apa yang kita serukan, apa yang kita perintahkan kepada manusia, termasuk keluarga kita, misalnya tetangga kita, sahabat kita,
tidak ada respon, tidak ada jawaban, malah ada pertentangan, pembangkangan, perdebatan, maka itu kita maklumi karena sesungguhnya hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipaksakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat uh, Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innaka lah tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayasa wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwa sesungguhnya Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi, kepada orang yang engkau cintai. Karena sesungguhnya hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, karena Allah lah yang tahu apakah orang itu, apakah seseorang ataupun suatu kaum itu mau menerima hidayah atau tidak. Jadi manakala kita berdakwah, kita tidak perlu melakukan perdebatan-perdebatan. Kecuali misalnya orang lain yang mungkin lain kepercayaan, lain agama itu bertanya kepada kita, kita jelaskan. Tidak perlu kita mencari-cari kesalahan sehingga kita bisa melalaikan ibadah kita, bisa melupakan diri kita sendiri terhadap apa yang harus kita lakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita perlu menjaga ibadah, perlu menjaga lisan, tidak menyakiti, tidak mencaci. Nah, manakala kita mengikuti perdebatan-perdebatan, kadang-kadang emosi yang timbul dari kita akhirnya timbullah caci mencaci yang merugikan diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang kita saling membenci, saling menghujat, mengeluarkan kata-kata kotor terhadap sesama. Gitu. Jadi perlu kita ingat bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita paksakan, kita jalani apa adanya dan kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Manakala orang lain yang punya kepercayaan dan agamanya berbeda-beda bertanya kepada kita, kita jelaskan. Artinya kalau mereka itu bertanya bukan berarti untuk mengetes, ya. Kalau mereka bertanya, kita ada sumber. Sumbernya adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal, yang ada dasarnya, disertai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini cukup jelas bagi kita. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agama kita. Jadi nggak perlu kita perdebatkan, karena sesungguhnya seseorang itu manakala belum ada hidayah yang timbul pada dirinya, maka akan selalu terjadi pembangkangan-pembangkangan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.